Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita bersyukur bahwa kita boleh mengalami perjumpaan untuk kembali bersekutu dalam sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Mari kita arahkan hati, hidup kita pada malam hari ini untuk sehati dalam doa. Mari kita mengangkat pujian lewat kidung pujian, Mataku Tertuju Padamu. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca firman ini,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami, dalam kehidupan kami. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, berkatilah kami semua, baik kami sebagai satu persekutuan, satu tubuh Kristus, baik yang ada di Warakas, bahkan bagi setiap saudara-saudari kami yang boleh bersama-sama sehati dalam doa pada malam hari ini, dimanapun mereka berada. Kiranya di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami memperoleh pengertian, memperoleh hikmat, kebenaran firman memberikan kekuatan dan membaharui kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian, batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden, dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Amin. Firman Tuhan. Sekali lagi pembacaan kita dari Yesaya 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, satu pokok tema kita, segala sesuatu mungkin karena Allah. Segala sesuatu mungkin karena Allah. Saya mengutip satu nas dalam bacaan kita tadi. Dalam ayat 3 pembacaan kita, di situ dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang sedang bergumul, kehidupan yang sedang dalam ketertekanan, inilah situasi dan keadaan yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan. Mereka menjadi gundah gulana. Bahkan mereka bertanya-tanya, masih adakah harapan untuk sesuatu yang lebih baik atas keadaan yang sedang alami pada saat itu? Mereka terbuang, mereka dibuang oleh karena pemberontakan mereka. Namun menarik malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendapati sapaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam pembacaan kita tadi, bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan bagi kehidupan umatnya meskipun mereka berada dalam pembuangan.
oleh karena pemberontakan mereka. Ada penghiburan, ada tuntunan dan kekuatan yang Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan umat Israel yang sedang terbuang pada saat itu. Karena itu pernyataan penghiburan yang disampaikan Yesaya dalam bacaan kita tadi, bahwa Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, padang gurun di sini berarti keadaan hidup manusia yang kadang dipenuhi masalah, rasa kesendirian dan kekosongan. Ini situasi yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana mungkin padang gurun ini bisa berubah? Terasa Taman Eden, bahkan padang belantara bagikan Taman Tuhan. Mungkin kita akan menjawab, apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Seperti kata tema kita, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Kalau pernyataan firman ini disampaikan oleh Yesaya kepada umat Tuhan, menyatakan penghiburan yang begitu dalam bagi umat Israel, bahwa Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan mau mereka kembali untuk menjadi umat yang menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kasih karunia bagi kehidupan seluruh umat di muka bumi ini. Karena itu, untuk mengalami hal seperti ini, bagaimana padang gurun menjadi padang atau Taman Eden dan padang belantara seperti Taman Tuhan, dalam ayat 4 pembacaan kita tadi, Yesaya mengatakan satu seruan, satu nasihat: perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Yesaya mau mengatakan bahwa meskipun dalam situasi terpuruk, situasi yang penuh masalah dan pergumulan, hanya dengan mendengar suara Tuhan, menerima tuntunan dan pengajaran daripada Tuhan, mereka dapat memahami situasi dan masalah yang mereka hadapi ini dalam terang dan tuntunan daripada firman Tuhan sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa keadaan yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan kita? Mungkin ada suasana-suasana padang gurun yang kita hadapi. Mungkin ada suasana padang belantara yang terasa dalam kehidupan kita, baik selaku pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan kita. Firman Tuhan ini juga menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Penghiburan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel juga penghiburan untuk kita. Meskipun hidupmu terasa berada dalam padang belantara dan padang gurun, ingat, Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih menyayangi kita. Tuhan mau kita kembali kepadanya. Penghiburannya tetap dinyatakan bagi kita, sehingga meskipun saat ini hidupmu berada dalam padang belantara, berada dalam padang gurun, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi Taman Eden, taman sukacita, taman kegirangan, menjadi taman Tuhan. Artinya masalah dan pergumulan yang kita hadapi tidak akan sekali-kali membuat kita menjadi orang yang terpuruk, jatuh, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Penghiburan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita bahwa masih ada pengharapan dalam situasi padang belantara dan padang gurun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan juga menasihati kita malam ini melalui firman-Nya. Bagaimana kita mendengar suaranya? Bagaimana kita menyendengkan telinga kita untuk mendengarkan pengajarannya? Adakah saat di mana kita masih bisa, meskipun dalam suasana yang penuh dengan masalah dan pergumulan, kita tetap mau mendengar suara Tuhan? Ya,
Hanya dengan demikian kita memperoleh kekuatan di tengah-tengah berbagai tekanan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Padang belantara akan diubah oleh Tuhan menjadi taman Tuhan. Padang gurun diubah menjadi taman Eden. Karena segala sesuatu yang tidak mungkin akan tetap mungkin bagi Allah. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan peduli kepada kita. Mari semakin berserah kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, kita percaya penghiburannya akan dinyatakan bagi kita. Diberkatilah kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Firman-Mu kupegang selalu. Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Mari kita satu dalam doa syukur, mengakhiri rangkaian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Engkaulah Allah kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menjadi bagian kami, melalui sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Engkau menghibur kami. Engkau menguatkan kami. Di tengah-tengah berbagai situasi dan keadaan yang membuat kami bergumul, yang membuat kami berduka, membuat kami sedih, bahkan menangis. Firman malam ini memberikan penghiburan. Engkau menghibur kami Tuhan. Meskipun saat ini kami berada dalam padang gurun kehidupan, padang belantara kehidupan, namun Allah, Engkau Allah kami, yang dapat mengubah situasi itu untuk menjadi sesuatu yang mensukacitakan. Bahwa ketika Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menyatakan penghiburan dan kekuatan, iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga kami, berkati kehidupan persekutuan di mana kami berada.
Ada harapan dan kerinduan yang kami pohonkan kepadamu, bahwa kiranya hikmat, kekuatan, dan berkat-Mu Tuhan selalu boleh menjadi bagian kami. Berikan penghiburan di tengah-tengah berbagai pergumulan bahkan duka cita. Berikan pengharapan di tengah-tengah berbagai hal yang membuat kami kadang putus asa. Dan berikan pertolongan serta pemulihan di tengah-tengah kelemahan-kelemahan yang kami alami. Kuatkan kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh kelemahan-kelemahan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, berikan penghiburan dan pemulihan bagi mereka. Juga kami terus berdoa untuk pergumulan bersama yang kami hadapi tentang COVID-19 ini Tuhan. Bahkan berbagai pergumulan-pergumulan lain. Tuhan, pulihkanlah bumi ini dari wabah ini Tuhan. Berikan kekuatan dan hikmat bagi kami. Lindungi kami Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati seluruh tenaga medis, aparat, bahkan para relawan, bahkan masyarakat Indonesia, agar kiranya kami sungguh-sungguh dapat bersehati dengan hikmat Tuhan menghadapi wabah ini Tuhan. Berkati kami malam ini dalam waktu istirahat tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan kasih kekuatan dari Tuhan dan senantiasa setia melakukan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Shalom, salam sehat, Bong Imelo.